disirami dengan kotoran, ya, kotoran unta. Dan itu berkali-kali. Ya, bila setiap Rasulullah lewat pasti dengan kotoran unta. Rasulullah tidak pernah marah. Suatu hari beliau lewat lagi. Ternyata tuh kan nih, ya, orang Yahudi ini tidak melempari kotoran lagi. Dan Rasulullah bertanya kepada tetangganya, mana si A, mana si B yang selama ini kalau saya lewat melempari kotoran kepada saya. Dan tetangganya mengatakan bahwasanya perempuan tadi lagi sakit. Mendengar perempuan tadi sakit, Rasulullah bergegas kembali ke rumahnya, menyiapkan mungkin oleh-oleh untuk menjenguk si perempuan yang selama ini melempari kotoran unta kepada Rasulullah SAW. Luar biasa, ya. Kalau itu terjadi kepada kita, mungkin kita akan mengatakan semoga kamu mati cepat gitu. Semoga kamu tidak mendapatkan kebaikan. Semoga banyak sekali doa-doa yang kita ungkapkan kepada orang yang kita benci. Tapi Rasulullah tidak. Dengan akhlak yang mulia tadi beliau datang, ya. Kemudian perempuan ini membuka pintu dan menemui ternyata yang datang orang yang selama ini disakiti, orang yang selama ini dihina. Tidak panjang lebar, ya. Orang yang menghina selama ini kepada Rasulullah langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, inilah pentingnya kita memiliki akhlak yang baik. Masih banyak sekali cerita-cerita, ya, bagaimana Rasulullah berdakwah itu beliau memberikan akhlak. Ya. Ketika Rasulullah datang ke bangsa Taif, ya, kaum Taif, orang-orang Taif, Rasulullah berharap sepertinya orang-orang Taif ini akan menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Tetapi kenyataannya ketika Rasulullah dan para sahabat sudah mau tiba di depan gerbang atau mungkin kampungnya tadi, bukan disambut dengan kebahagiaan, tetapi Rasulullah dan para sahabat disambut dengan bebatuan. Dilempari Rasulullah dan para sahabat. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ya, beliau sampai dilempari di mukanya, mengatakan gigi beliau itu berdarah. Ini menunjukkan Rasulullah itu bukan seorang dukun, bukan orang penyair atau sihir yang bisa memiliki kekuatan yang luar biasa kebal. Artinya Pak, Rasulullah manusia biasa. Ketika beliau dilempar dengan bebatuan oleh orang-orang Taif tadi, beliau berdarah. Ya. Tetapi apa? Rasulullah tetap sabar dan mendoakan. Bahkan malaikat Jibril turun, wahai Muhammad, ini sepertinya kamu sudah teraniaya luar biasa dengan orang-orang Taif ini. Tinggal mengatakan ya atau tidak. Kalau iya, nanti bukitan jabal-jabal yang ada di sekeliling Taif itu, detik ini juga, saat ini juga akan saya lemparkan kepada bangsa-bangsa Taif ini, orang-orang Taif yang telah menghina dirimu, yang telah menyakiti dirimu. Tetapi kalau tidak, maka saya tidak melakukan itu. Apa jawaban Rasulullah? Jangan. Ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti anak-anaknya yang menerima risalah dakwah ini. Kalau anak-anaknya tidak, mungkin boleh jadi nanti cucu-cucunya atau nanti keturunan-keturunannya yang mereka bersama-sama nanti mempercayai, meyakini, mengikuti ajaran agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari keyakinan, mencari kebenaran, mencari agama selain agama Islam, maka keyakinan mereka, agama mereka ditolak. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kita tidak boleh sombong. Ya, memang menyampaikan risalah dakwah ini, ya, dakwah ini salah satu banyak sekali metodenya. Makanya di dalam pembelajaran, kalau nanti kita sekolah itu ada nama materinya fikih dakwah, ya,
tata cara berdakwah. Berdakwah itu satu bagian daripada yang lain. Di atas mimbar ini sebagai khotib, atau berdiri di sini penceramah, duduk di sini ngasih tausiah, tauji, materi, itu merupakan salah satu dari bagian-bagian tata cara berdakwah yang lainnya. Ada orang yang berdakwah dengan kekuasaannya. Kalau dia seorang pemimpin, wali kota, gubernur, presiden, ya, bupati, luar biasa ini. Ya. Mereka cukup dengan tanda tangan mereka, ya. Misalnya di lingkungan tempat maksiat, kemudian dia tanda tangan bukan tidak boleh ada kegiatan maksiat. Insya Allah besok, lusa, minggu depan langsung tutup itu. Artinya apa? Ini metode dakwah. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi pemimpin, seorang pemimpin, atau mungkin mudah-mudahan di lingkungan kita ada pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mencegah kemungkaran ini. Ada orang berdakwah melalui seni. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Artinya seni apa? Seni yang memang nilai-nilai seni itu tidak melenceng dari ketentuan agama ini. Ya, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Dengan suaranya dia berselawat, dia berzikir, itu bisa berdakwah seperti itu. Atau mungkin dia berdakwah dengan cara berbisnis. Sehingga apa? Dia jujur, tidak menzolimi orang lain, tidak menipu orang lain, tidak menjual barang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Bisnis dia itu laku. Itulah Rasulullah SAW. Ya, dengan memiliki dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa ketika beliau menjualkan barang-barang istrinya yaitu Khadijah. Ini banyak sekali, ya, banyak sekali metode dakwah yang mana di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai kapasitas kita masing-masing. Ada yang berdakwah tadi dengan keilmuannya, dengan ideologinya, ya, dengan yang lainnya, sehingga apa? Bersama-sama kita menyampaikan risalah dakwah ini. Orang-orang menyampaikan dakwah ini dengan akhlak yang mulia, dengan yang baik, maka nanti kita akan disenangi oleh orang-orang sekeliling kita. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, hanya kita nggak boleh sombong, ya. Sombong. Kenapa? Sombongan ini termasuk tadi akhlak yang tidak baik. Ya. Apa sih yang harus kita sombongkan? Ya. Di dalam hadis dijelaskan tidak akan masuk surga kalau ada orang di dalam hatinya ini sedikit saja sifat sombong. La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam jiwa raganya ini memiliki niatan yang tidak baik, memiliki akhlak yang tidak baik, memiliki kesombongan sehingga dia menganggap dirinya lebih sempurna. Ya, lebih sempurna daripada orang lain. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Tidak boleh menghina orang lain. Sesungguhnya di antara kita memiliki kelebihan yang berbeda-beda, dan itu kita harus hormati dan harus kita hargai. Bahkan di surah Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Enggak boleh kita berjalan di muka bumi ini dengan congkak, dengan angkuh. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sifat kesombongan ini tidak boleh kita miliki. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa akhlak, ya. Tadi sudah kita bicarakan makna akhlak secara bahasa istilah. Kemudian ada akhlak mazmumah, ada mahmudah. Ada 3 poin akhlak yang harus kita ketahui. Sebenarnya banyak sekali akhlak kepada siapa saja. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Sang Pencipta. Maksudnya apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita, ya, berhadapan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak kepada Allah. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya, tidak boleh mengakui bahwasanya Tuhan itu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sudah jelas di surah Al-Ikhlas,
Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akhlak kita kepada Allah. Harus mentauhidkan, tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meyakini ada kekuatan, ada keagungan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus beribadah. Harus bertakwa kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita ini hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allah tidak melihat sebanyak apa harta yang kita miliki. Allah tidak melihat gelar kita sepanjang apa. Allah tidak melihat pangkat derajat kita. Allah tidak melihat jasad jiwa raga kita. Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuruna ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kita, kamu ini cantik atau ganteng, atau kamu ini kaya, memiliki harta, martabat, tidak lihat. Tetapi Allah cuma melihat ketakwaan kita, hati kita. Inilah nanti orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang mau beribadah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita hanyalah orang-orang yang mau bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Yaitu bersyukur. Bersyukur hari ini kita mampu menghadirkan diri kita di masjid yang luar biasa ini. Banyak orang-orang yang hari ini sehat, tetapi sangat berat sekali langkah kaki dia, tangan dia untuk mengayunkan datang ke masjid ini untuk sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah jelas dikatakan Rasulullah, sholatul jamaah abdalu min sholatil fardhi sab'a wa 20 darajat. Kalau orang sholat berjamaah maka pahalanya 27 derajat dibandingkan orang-orang yang sholat sendirian. Bahkan Rasulullah mengatakan orang-orang yang malas sholat berjamaah akan dibakar rumahnya. Suatu hari ada orang yang buta tidak melihat, ya Rasulullah, apakah saya wajib diharuskan untuk sholat berjamaah? Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang yang buta, sami'ta sauta azan, apakah kamu mendengar suara azan dari masjid? Kemudian orang buta ini mengatakan, sami'tu, saya mendengar azan. Kalau kamu mendengar azan, kata Rasulullah, bergegaslah, berangkatlah pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Luar biasa. Ya, inilah pentingnya kita memahami, belajar agama ini. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah mudahkan untuk memahami agama ini. Allah mudahkan langkah kakinya menuju masjid ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saat ini mereka memang sakit, tidak memiliki kesempatan. Makanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa. Yang harus kita sadari, kita pahami, kita syukuri. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan ditambah. Siapa yang tidak bersyukur, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid.